يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan tidak ada pakaian yang lain. Makanya di sini masih membicarakan tentang udzur-udzur atau halangan-halangan di dalam melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Jadi ada yang dimana halangan tersebut nanti bisa menyebabkan seseorang tersebut tidak artinya boleh tidak mengerjakan sholat Jumat ataupun boleh tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Yaitu diantaranya adalah tidak ada pakaian yang layak. Artinya pakaian yang digunakan untuk sholat Jumat ini tidak ada yang layak. Apalagi kalau orang tersebut orang yang terhormat, maka dia harus pakai pakaian yang layak, yang pantas yang dia pakai. Seperti seorang ulama ketika dia memakai kaos, ya, hanya sekedar kaos, itu kan juga layak dipakai seorang ulama ketika sholat Jumat. Nah, pakaian ini yang biasa dipakai yang layak gajah misalnya, kemudian kaosnya kaos dalam yang warna putih itu, nah ya, dia sobrong. Nah, udah begitu ada yang bolong-bolong lagi misalnya. Ya meskipun itu kalau dikerjakan sholat sah, tetapi ketika ingin melaksanakan sholat Jumat atau berjamaah atau yang jadi imam, ini menjadikan salah satu sebab tujuh, ya, artinya boleh baginya tidak menghadiri sholat Jumat ataupun daripada sholat berjamaah. Kemudian warghabatun nawi dan ketiduran. Ini ketiduran sebelum ada Jumat itu dulu, kebablasan sampai ada sampai sholat Jumat selesai, baru dia bangun. Ini masuk daripada tidur. Dalam berjamaah sama juga. Yang dimana kalau ini tidak sengaja. Ya. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat, ya, waktu pada Jumat, sengaja tidur, ini tidak. Ya, sudah tahu Jumat itu yang melaksanakannya tidak terlalu panjang antara masuk waktu kemudian sudah kemudian sholat. Maka seharusnya dia tidurnya ditunda, ya. Kecuali tidurnya sebelum masuk waktu tadi. Kemudian wasyid dan turiki bilaili, dan sangatnya kencang angin bertiup di malam hari. Ini berhubungan dengan sholat berjamaah pada waktu sholat maghrib dan sholat isya atau subuh. Ini kalau ada angin yang begitu kencang, ini maka tidak apa-apa ada sholat di rumah. Ya, mungkin seperti angin topan, ya, puting beliung, ya, yang sekiranya bisa membahayakan dirinya kalau dia keluar rumah. Payung memang nggak bisa terbang. Apalagi anginnya bertepatan di waktu malam hari, ini yang sangat berbahaya lagi. Kemudian wasyidatul ju'i wal atas, dan sangatnya lapar dan haus. Ini sangat lapar hausnya, laparnya itu yang tidak, yang dimana dirinya tidak bisa untuk bergerak saking laparnya. Kan ada orang saking laparnya sampai dia udah mencoba makan lagi. Gitu. Tapi kalau lapar itu doang, wajib masuk Jumat. Ini dia udah tidak mendapatkan makanan, saking laparnya dia udah nggak bisa bergerak makan lagi. Sih dari sama juga dalam keadaan sangat haus, kan dia termasuk daripada tidur. Dia boleh
sholat Jumat ataupun berjamaah. Kemudian wal bardi, sangatnya dingin. Jadi mungkin kalau kita di Indonesia tidak begitu mendapati sangat dingin, karena musim kita itu musim kemarau sama musim hujan. Tapi kalau daerah yang mempunyai beberapa musim seperti di Timur Tengah itu kalau musim dingin, musimnya dinginnya itu sampai musim ketulang, gitu ya. Itu yang musim dingin biasa. Nah, berbeda kalau musim dinginnya yang lagi ekstrim, gitu ya. Nah, maka ini dan dia tidak mempunyai baju yang bisa menghangatkan dirinya. Yang sekiranya kalau keluar dari rumah di masjid itu tetap hangat badannya. Ini bukan punya apa-apa, pakaian yang menghangatkan, kemudian cuacanya begitu sangat ekstrim dinginnya, bukan sekedar dingin biasa tapi sangat ekstrim. Kemudian wal mahal itu dan adanya umur. Nah ini biasanya adanya umur itu setelah adanya turun hujan. Ini biasa kalau di daerah Timur Tengah itu kalau turun hujan, mereka itu hujan itu hanya menandakan musim panas selesai, masuk ke musim dingin. Musim dingin selesai, musim panas, gitu. Hujan dulu. Itu hujannya ya bisa seharian, bisa 2 hari. Ya, maka nanti itu biasanya dia setelah hujan tersebut banyak mengumpul, ya, yang berserakan jalanan. Jadi ya sangat mengganggu itu ya untuk berangkat dari rumah ke masjid kalau jaraknya jauh itu bisa bisa membahayakan atau bisa mengganggu ya, dalam perjalanan. Tapi kalau jaraknya dekat sih tidak ada masalah. Ini hanya lumpur yang mengganggu. Kalau dia mengganggu sholat Jumat, ya itu bisa potong apa. Kemudian walhar ubah dan sangat panas. Cuacanya yang sangat panas di waktu libur. Ini dibandingkan kalau Timur Tengah musim ini kan musim panas. Musim panas waktu puncak itu memang begitu sangat panas. Ya. Jadi makanya orang di sana itu bekerja waktu zuhur sampai waktu asar itu libur. Entar mulai lagi waktu asar, gitu ya. Kalau musim panas, ya. Apalagi kalau tadi itu musim panasnya musim ekstrim, misalnya terlalu panas. Nah, ini memang ya luar biasa. Karena kalau jauh dari masjid rumahnya, jadi masih daripada itu. Nah, panasnya itu bertepatan pada waktu zuhur, yaitu pelaksanaan di dalam sholat Jumat, ya, kan sendiri. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menunjukkan dia sebagai payung atau kendaraan mungkin misalnya. Tapi kalau musim panasnya pada waktu subuh ya ngaruh. Nanti saat asar ya ngaruh juga. Nanti bisa ya ngaruh. Artinya meskipun panas tapi tidak begitu sangat panas. Ketika waktu selain waktu itu. Kemudian puasa baru rokodiku dan perjalanan di dalam rombongan. Nah, ini orang yang safar memang dia tidak diwajibkan di dalam melaksanakan sholat Jumat karena dia posisi sebagai musafir. Ya. Yang wajib itu adalah mukimin mustaqim. Ya. Apalagi perjalanan tersebut dengan rombongan yang dimana dia sudah bisa menentukan kapan berangkatnya, kapan istirahatnya, harus sesuai dengan rombongan. Nah, berbeda kalau dia safarnya sendiri mandiri, ya, apapun dia bisa istirahat dimanapun. Tapi kalau rombongan, dia mau nggak mau ikutin pemimpinnya. Nah, kalau seandainya dia sendiri istirahat atau sholat Jumat, ya, maka ketika rombongannya ingin berangkat, ya tinggallah dia. Nah, orang yang musafir itu tidak wajib di dalam melaksanakan sholat Jumat. Kemudian aku ingin dalam mimpiku bisa laku dan makan makanan yang berbau busuk, baik dalam keadaan mentah ataupun yang sudah matang. Dalam mimpiku bisa laku jika tidak memungkinkan menghilangkannya. Nah, ini habis makan yang menyebabkan bau mulut kita. Nah,
yang tidak mungkin kita bisa menghilangkannya. Artinya mungkin kita terburu-buru atau memang tidak ada alat untuk membersihkan mulut kita ini seperti ya, pasta gigi misalnya, atau tidak ada siwak misalnya, ya, maka ini termasuk daripada usul ya, di dalam yang masalah sholat ini. Karena sholat ini kan bentuknya berjamaah banyak orang. Itu kalau mulutnya terlalu bau kemudian muntah orang lain, itu kasihan orang lain. Ya sholatnya yang seharusnya khusyuk tidak menjadi khusyuk. Makanya sunnah ketika kita melaksanakan sholat Jumat, sholat berjamaah itu dengan siwak dibersihin juga punya mulut. Kemudian buatkan suku fil aswaki dan menetesnya air dari atap pasar yang dilaluinya. Ya, artinya ketika menuju berjamaah, ya, sholat berjamaah. Ini masih berhubungan dengan sholat berjamaah ini ya. Artinya ketika selesai hujan, ini kan ada bekas-bekas tuh tetesan air. Ini kalau melewati pasar mungkin masih banyak tetesannya. Ini termasuk daripada itu tidak masuk daripada sholat Jumat, yang sholat berjamaah. Kemudian zana yaitu adanya tumpah bumi. Ini tumpah bumi karena tidak wajib di dalam melaksanakan sholat Jumat ataupun berjamaah. Ini ujur yang dimana kita berartinya ujur tersebut berada dalam diri kita, memang kita sengaja gitu. Jadinya tidak kita cari-cari, semuanya memang secara mendadak. Oh ini itu. Yang sekiranya kita kalau ya, di dalam melakukan sholat Jumat ataupun berjamaah ini tidak memungkinkan untuk bisa hadir, maka boleh. Bahkan ya, termasuk daripada unsur tidak melakukan sholat berjamaah ke masjid itu sinani mufar itu gemuk yang berlebihan itu sampai tidak bisa jalan. Itu ada orang gemuk yang di kamar gitu. Nah, mulai ini ada orang yang gemuk belum bisa keluar rumah, bahkan ketika dia rumah sakit harus dibawa dengan apa? Alat berat, ya. Nah kalau seperti itu ya, meskipun dia nggak sakit, itu kegemukan badannya. Itu saya nanya kalau seperti nggak diwajibkan sholat berjamaah Jumat itu, kalau seperti kita nggak ke masjid ya, itu sembahyang di rumah bisa ada nggak waktu Johor hari Jumat? Bagi mereka itu harus sembahyang Johor, tapi nggak ada Jumat. Nah, ya itu banyak kan begitu. Iya. Kata Johor nggak ada Jumat, nggak ada Johor, bagian gitu. Kalau seseorang mendapati ujur yang tadi disebutkan itu, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Pada apa? Sholat Jumat yang wajib. Johor mah ada di hari dia. Iya, bukan berarti bebas itu aja, bukan. Ini mah Jumatnya. Karena Jumat ini kan harus berkumpul dari satu tempat yang jumlahnya 40 orang, gitu ya. Khususnya di masjid. Ya, dan itu kan terbatas, nggak mungkin di setiap rumah ada sholat Jumat. Ya. Kalau ada ujung-ujung yang tadi disebutkan itu, kemungkinannya tidak bisa untuk bisa menghadiri daripada sholat Jumat. Maka diganti dengan sholat zuhur. Seperti orang musafir, tidak sholat Jumat, kemudian dia tidak sholat Jumat. Apakah bebas sholat? Kalau bebas tidak sholat, tetap wajib sholat, tapi sholatnya sholat zuhur. Hitungan mendapatkan sholat Jumat ini kan syarat-syaratnya di dalam sholat Jumat dalam konteks kali ini Jumat syaratnya yang berjumlah 40 orang. 40 orang ini termasuk imam, orang yang mendengarkan akan daripada khotib pertama, khotib kedua, atau sudah tahu kedua, begitu ya. Lalu dalam sholat Jumat
bagi orang yang lebih dari mazhab 40, mungkin dia merayakan 60, 80 misalnya. Kemudian dia tiba-tiba datang ke masjid, betul selesai, ini sholat Jumat, boleh nggak? Boleh. Ini adalah bukan syaratnya. Ya, ini makhluk yang mendengar daripada khutbah wajib. Seandainya dia mendapatkan sholat Jumatnya hanya 1 rakaat doang, tetap dapat sholat Jumat. Cuma pahalanya berbeda. Sambil lagi seperti iya, kalau dia mendapatkan 1 rakaat bersama imam, berbeda kalau dia tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Imam berarti tahiyat akhir, dia datang ikut. Nah, ketika dia salam, gimana nih? Maka tuh yang tadi di jalan hanya mendapatkan tahiyat akhir, sholatnya bukan 2 rakaat, 4 rakaat, 2 langsung menjadi sholat zuhur. Niatnya tahu Jumat. Ya, tapi ketika dia bangkit, sungguh niat sholat zuhur. Kenapa? Karena dia itu tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Hitungannya sholat itu hidup, berbeda dengan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah hitungannya sebelum imam salam itu mendapatkan berjamaah hitungannya. Yang penting imam belum salam. Tapi kalau dia salam, sudah selesai. Nanti akan lebih mudah lagi ketika bab Jumatnya. Kalau ada permasalahan atau apa? Wallahu a'lam.